Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Jumpa lagi dengan saya Monsieur Ade dalam pembelajaran bahasa Prancis untuk kelas 10 pada semester ganjil. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai saluer, prendre congé, remercier, s'excuser. Adapun kompetensi dasar yang perlu dikuasai berkaitan dengan pengetahuan yaitu mendemonstrasikan tindak tutur untuk menyapa dan berpamitan. Saluer et prendre congé, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Remercier et s'excuser dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan teks transaksional tulis dan lisan. Adapun untuk kompetensi keterampilannya yaitu menerapkan tindak tutur untuk menyapa dan berpamitan. Saluer et prendre congé, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Remercier et s'excuser dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan teks transaksional tulis dan lisan. Adapun indikator pencapaian setiap kompetensinya dalam kompetensi pengetahuan yaitu mengidentifikasi tindak tutur untuk menyapa dan berpamitan, berterima kasih dan meminta maaf. Kemudian mencocokkan gambar sesuai dengan ungkapan atau dialog. Lalu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Kemudian menyusun kata menjadi dialog yang tepat, dan yang terakhir menirukan tindak tutur untuk menyapa dan berpamitan, berterima kasih dan meminta maaf. Adapun untuk kompetensi keterampilannya, indikator pencapaian kompetensinya yaitu membuat dialog sederhana tentang salutation dan perkenalan secara berkelompok, melakukan dialog sederhana tentang salutation dan perkenalan secara berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi tindak tutur untuk menyapa dan berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan teks transaksional tulis dan lisan melalui metode diskusi dan tanya jawab. Peserta didik dapat memahami cara untuk menyapa dan berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, dan akhirnya dapat menerapkan ungkapan tersebut dalam berbagai situasi. Marilah kita lihat. Observez les images suivantes. Qu'est-ce qu'ils font? Nah, silakan diamati ada beberapa gambar berikut ini. Apa yang mereka lakukan? Iya, betul. Dalam beberapa gambar ini mewakili kegiatan yaitu ketika bertemu dengan seseorang, maka yang dilakukan adalah saling menyapa. Di sini ada gestur, ada ungkapan nonverbal. Dari mulai berpelukan, ada yang berjabat tangan, kemudian mengangkat topi, dan juga bersalaman, ada juga bercium tangan. Ini adalah beberapa ungkapan nonverbal ataupun berupa gerakan yang mewakili beberapa budaya dari berbagai wilayah ataupun negara. Berikutnya, observez les images suivantes. Qu'est-ce qu'ils font? Nah, untuk yang berikutnya adalah beberapa ungkapan yang berkaitan dengan prendre congé atau salam perpisahan. Di sini akan kita lihat beberapa contoh dialog. Silakan untuk diulangi beberapa dialog tersebut. Dialog 1. Di sini Natasha dengan Karim. Salut Karim, ça va? Salut Natasha, ça va bien, merci, à bientôt. Dialog 2. Julie avec Mathieu. Bonjour Mathieu, ça va? Bonjour Julie, non, ça ne va pas. Kemudian dialog 3. Une fille avec Kevin. Coucou Kevin, ça va? Ça va, comme ci comme ça, au revoir. Dari ketiga dialog ini, bisa kita lihat ungkapan-ungkapannya. Yang pertama, salut Karim, hai Karim, ça va? Dalam keadaan baik. Salut Natasha, hai Natasha, ça va bien, dalam keadaan baik. Merci, terima kasih, à bientôt, sampai berjumpa segera. Kemudian pada dialog 2 antara dialog Julie dengan Mathieu. Bonjour Mathieu, selamat pagi atau selamat siang Mathieu. Baik-baik saja. Kemudian dijawab oleh Mathieu, bonjour Julie, selamat pagi atau selamat siang Julie. Non, tidak, ça ne va pas, tidak dalam keadaan baik. Dan yang ketiganya diawali dengan ungkapan menyapa, coucou Kevin. Hai Kevin, ça va? Apa kabar? Kemudian dijawabnya ça va, baik-baik saja. Comme ci comme ça, begitu-begitu saja. Au revoir, sampai jumpa.
Ketiga dialog ini menunjukkan ungkapan dalam situasi yang lebih akrab atau satu sama lain sudah saling mengenal, usianya sebaya. Maka ini ungkapan disebutnya adalah ungkapan informal atau dalam situasi yang tidak resmi atau sudah akrab. Berikutnya, silakan untuk diulangi. Répétez. Dialogue 1. Salut Nicolas, ça va? Ça va bien, et toi? Ça va bien, au revoir. Dialogue 2. Bonjour mademoiselle, ça va? Ça va bien monsieur, vous parlez français? Oui, un peu. Merci, au revoir, au revoir. Nah, kedua dialog ini menunjukkan dua situasi yang berbeda. Dialog pertama adalah situasi yang tidak resmi atau familiar yang sudah akrab. Ini ditandai dengan ungkapan salut. Kemudian bertanya kembali, et toi, dan kamu. Secara lengkap ungkapannya yaitu, hai Nicolas, bagaimana kabarnya? Ça va bien, dalam keadaan baik. Et toi, dan kamu? Dijawab ça va bien, dalam keadaan baik. Kemudian diakhiri dengan ungkapan prendre congé atau salam perpisahan. Au revoir, sampai jumpa lagi. Kemudian di dialog 2 ini bisa kita lihat situasinya antara dua orang, dilihat dari pakaiannya, maka situasi ini bisa menunjukkan bahwa ini adalah relasi hubungan antara atasan dengan bawahan atau teman kerja di lingkungan yang resmi atau formal. Kita lihat ungkapannya ada bonjour mademoiselle, ça va? Kemudian dijawab ça va bien monsieur, vous parlez français? Nah, di ungkapannya pertama maksudnya adalah selamat pagi atau selamat siang nyonya. Ini karena yang belum menikah maka sebutnya adalah nona. Selamat pagi atau selamat siang nona, apa kabar? Kemudian dijawab kabar baik bapak atau tuan. Anda bisa bicara Prancis? Kemudian dijawabnya ya, oui, un peu, sedikit. Kemudian diucapkan terima kasih, merci, dan ucapan salam perpisahan, au revoir. Dijawab lagi au revoir. Ini ada lagi percakapan antara beberapa orang. Kita lihat antara Monsieur Moreau, Madame Secrétaire, dengan Monsieur et Madame Bernard. Kita awali dengan Monsieur Moreau. Kita bisa ulangi sama-sama. Répétez. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bonjour Monsieur Moreau. C'est Monsieur et Madame Bernard. Très bien, merci. Nah, di bagian awal disebutkan ungkapan menyapanya bonjour monsieur, madame. Jadi menyapa ini disampaikan kepada dua orang, yaitu monsieur dengan madame yang dimaksudnya ini. Kemudian menanyakan kabarnya, comment allez-vous, bagaimana kabar Anda. Kemudian ada sekretaris yang menyapa juga, bonjour monsieur Moreau, selamat pagi, selamat siang monsieur Moreau. C'est madame c'est monsieur et madame Bernard. Ini adalah tuan dan nyonya Bernard. Jadi ini memperkenalkan kedua orang ini kepada Monsieur Moreau yang dilakukan oleh sekretarisnya. Kemudian Monsieur et Madame Bernard menjawab secara bersamaan, très bien, merci. Nah, itulah ungkapan salah satu contohnya mengenai salutation ini dalam situasi yang resmi atau formal. Nah, masih ada lagi contoh lagi yang bisa kita perdengarkan dan bisa dicoba untuk diulangi. Écoutez à répéter les dialogues suivants. Situasi pertama, salut, tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va bien. Hai, kamu dalam keadaan baik? Ça va, dalam keadaan baik. Et toi, dan kamu? Ça va bien. Ça va bien. Nah, ini adalah pertanyaan balik ketika seseorang bertanya mengenai kabar kita di awal, kemudian setelah kita menjawab, maka kita bisa mengulangi, menanyakan kembali bagaimana kabar orang yang pertama menanyakan kepada kita. Kemudian yang situasi keduanya, bonjour Marc, tu vas bien? Ça va, et toi? Je vais très bien. Selamat pagi atau selamat siang Marc, kamu dalam keadaan baik? Ça va, ya baik. Et toi, dan kamu? Je vais très bien, saya dalam keadaan sangat baik. Jadi kalau misalnya keadaan sangat baik, boleh digunakan très bien. Kedua situasi ini menunjukkan bentuk informal atau familiar, bentuk yang tidak resmi atau yang sudah akrab, ditandai dengan ungkapan salut,
kemudian tu vas bien, kamu dalam keadaan baik, kemudian juga bertanya kembali et toi, dan kamu, maka ini adalah menunjukkan bentuk informal. Begitu juga dengan situasi kedua, tu vas bien, ada juga et toi. Ini hanya variasi dari jawabannya, yang satu dalam keadaan baik, yang satu lagi saya dalam keadaan sangat baik. Baik, berikutnya situasi ketiga, écoutez répétez. Di sini kalian bisa mendengarkan dulu dan kemudian mencoba untuk mengulanginya sama-sama. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci, et vous? Je vais très bien. Situation 4. Ini situasi keempat. Au revoir, bonne soirée, merci, vous aussi. Nah, kita lihat situasi 3 dulu. Di sini ada ungkapan bonjour, ini menyapa sebagai bentuk salue. Kemudian comment allez-vous? Bagaimana kabar Anda? Nah, ini sudah demander de nouvelles. Ini menanyakan kabar. Kemudian dijawab je vais très bien, saya dalam keadaan sangat baik. Merci, terima kasih, et vous? Dan Anda? Je vais très bien, saya dalam keadaan sangat baik. Nah, ini adalah situasinya formal karena menggunakan ungkapan bagaimana kabar Anda. Jadi yang digunakan adalah Anda, ditujukan kepada Anda dalam situasi yang resmi atau baru kenal dengan orang yang diajak berbicara. Dan bertanya kembali menggunakan vous dan Anda, ini untuk menanyakan kembali kabar dari lawan bicara kita. Nah, contoh-contoh yang lainnya bisa disimak dari link podcast berikut ini. Nah, kita pelajari mengenai salue menyapa ini berdasarkan dua situasi. Ada situasi yang formal atau resmi. Ada juga situasi informal atau familiar, situasi yang tidak formal atau lebih akrab. Jadi situasi ini ada beberapa cirinya, yaitu untuk yang formal digunakan ketika kita baru pertama kali bertemu dengan seseorang atau situasi kerja atau di beberapa institusi yang resmi. Maka digunakan bonjour, kemudian bonsoir. Bonjour diikuti madame atau monsieur, atau bisa juga mademoiselle. Sedangkan untuk yang informal, untuk menyapanya kita bisa gunakan salut, bisa coucou, bonjour, atau bonsoir. Bonjour dengan bonsoir ini bisa digunakan di dua situasi, hanya setelah ungkapan bonjour dengan bonsoir. Untuk yang informal langsung nama orangnya. Contoh untuk salut Pierre, coucou Pierre, bonjour Pierre, bonsoir Pierre. Begitu juga dengan menggunakan tout le monde, ini artinya dihadapi beberapa orang untuk kita sapa, maka gunakannya tout le monde. Misalkan salut tout le monde, hai semuanya. Kemudian kalau tujukan kepada orang, bisa langsung sebutkan namanya. Salut Pierre, salut Monique. Begitu juga coucou, bonjour dengan bonsoir. Nah, untuk bonjour ini ucapan digunakan pada pagi hari sampai matahari hampir tenggelam, kira-kira pukul 18.00. Jadi ini ucapan salam digunakan di rentang waktu dari mulai pagi sampai dengan 18.00. Nah, ketika sudah mulai gelap, sekitar jam 18 ke atas, maka kita gunakan ungkapannya bonsoir. Jadi bonjour ini mewakili selamat pagi, selamat siang, sedangkan bonsoir mewakili selamat sore atau selamat malam. Sedangkan salut dan coucou, ucapan salam ini digunakan untuk orang yang sudah kita kenal baik atau akrab, teman sebaya, atau usianya jauh lebih muda di atas kita. Salut juga dapat digunakan untuk salam perpisahan, jadi bisa di awal, bisa di akhir. Nah, sedangkan untuk menanyakan kabar dan juga menjawab kabar, kita bedakan dalam ungkapan yang informal dulu atau yang familiar atau yang akrab. Sudah kita saling mengenal, kemudian juga akrab dalam situasi yang tidak resmi. Kita bisa gunakan ungkapan bertanyanya, comment ça va? Bisa ça va? Nah, ini kedua ini bisa juga digunakan dalam bentuk formal informal. Nah, kalau yang ini khusus untuk yang informal, comment vas-tu? Tu vas bien? Kalau comment ça va secara umum, bagaimana kabarnya? Kalau ini juga ça va, baik-baik saja atau dalam keadaan baik. Comment vas-tu? Bagaimana kabar kamu? Tu vas bien, kemudian dalam keadaan baik. Nah, ini variasi jawabannya bisa dari mulai ça va atau ça va bien, kemudian bertanya kembali, jangan lupa karena ini yang formal maka gunakannya et toi, dan kamu, maksudnya dan kamu bagaimana kabarnya. Bisa juga jawabnya dengan très bien, sangat baik, merci et toi, jadi jangan lupa ucapkan terima kasih juga dan bertanya kembali et toi,
Atau mungkin dalam keadaan pas mal, lumayan, atau bahkan sedang sakit, ça va mal. Atau dalam keadaan tidak baik, itu bisa suasana hati juga, ça ne va pas, tidak dalam keadaan baik. Atau begitu-begitu saja, biasa saja, comme si comme ça. Itu. Nah, ketika ada pertanyaan tu vas bien, kamu dalam keadaan baik, maka jawabannya bisa iya, oui, atau non. Kalau misalnya iya, oui, je vais bien. Iya, saya dalam keadaan baik. Atau non, tidak. Saya tidak dalam keadaan baik. Nah, berikutnya dalam bentuk formal atau yang resminya, kita gunakan comment allez-vous? Bagaimana kabar Anda? Jawabannya bisa digunakan ça va bien, et vous? Nah, ini bertanya kembali karena formal, maka gunakan et vous. Dan Anda bagaimana? Bisa juga jawabannya je vais bien atau bahkan je vais très bien. Et vous? Dan Anda bagaimana? Atau mungkin dalam keadaan kurang baik, kurang sehat, atau suasana hati dalam keadaan kurang baik, je ne vais pas bien. Saya dalam keadaan tidak baik. Nah, ketika ada pertanyaan vous allez bien, Anda dalam keadaan baik, maka jawabannya bisa iya atau tidak. Oui, kalau jawabannya iya, je vais bien atau je vais très bien. Et vous? Dan Anda? Saya dalam keadaan baik. Dan Anda bagaimana? Atau juga non, tidak, maka je ne vais pas bien. Saya tidak dalam keadaan baik. Nah, berkaitan dengan prong de congé atau salam perpisahan, beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan yaitu au revoir, sampai jumpa lagi, à bientôt, sampai jumpa segera, à tout à l'heure, sampai juga nanti, à tout de suite, sampai jumpa segera, à plus tard, sampai nanti. Nah, untuk bonne nuit, ini bisa digunakan untuk berpisah pada waktu akan beranjak tidur. Jadi kalau sudah tidak ada lagi kegiatan, maka menutup pembicaraan dengan salam perpisahannya adalah bonne nuit, yaitu bonne nuit untuk berpisah pada saat akan beranjak tidur. Ada lagi bonne journée, seperti halnya dalam bahasa Inggris have a nice day, semoga harinya menyenangkan. Ini biasanya digunakan di salam perpisahan. Bisa juga à demain, sampai jumpa besok, kalau yakin besoknya akan ketemu lagi. À la prochaine fois, sampai bertemu lain kali. Atau lain waktu, à la semaine prochaine, kalau minggu depannya akan bertemu lagi dan sudah pasti akan bertemu, maka bisa gunakan à la semaine prochaine. Kalau misalnya di akhir pekan, kita bisa gunakan bon weekend, jadi selamat berakhir pekan juga. Dan ada lagi ungkapan yang tidak resminya, bisa gunakan ciao, bisous untuk mengucapkan salam perpisahan. Nah, untuk berterima kasih ada yang bersifat umum atau ungkapan la phrase courant, maksudnya digunakan dalam berbagai situasi, misalkan merci, merci beaucoup, merci bien, hanya cukup merci saja, terima kasih, atau merci beaucoup, terima kasih banyak, seperti halnya juga merci bien. Jawabannya sama seperti sama-sama, misalkan digunakan de rien, il n'y a pas de quoi, tidak apa-apa, ce n'est rien, bukan hal yang istimewa, misalnya ce n'est rien, bukan apa-apa. Kalau kita gunakannya dengan ungkapan secara umum sama-sama gitu. Kemudian yang formalnya, bentuk yang tidak resminya, kita bisa gunakan je te remercie. Jadi ada gunakan te, je te remercie. Kemudian kalau misalnya ini bentuk yang formal, maksudnya ini bentuk formal ya, ini salah mengetik. Ini bentuknya formal